football changed a lot, and in big games, a lot of times, sometimes it almost looks like a game of chess. But also when they come out, they became dangerous every time. So. PSSI dihukum FIFA. Jumlah penonton timnas Indonesia versus Cina dibatasi. Kompak cetak gol pekan ini. Stefano Lillipali dan Witan Sulaiman dipanggil ke timnas Indonesia. Tom Haye tak sabar lihat timnas Indonesia bentrok dengan Malaysia. Derby Asia Tenggara siap menggebrak. Inilah rangkuman berita terbaru timnas Indonesia hari ini. Dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. PSSI dihukum FIFA. Jumlah penonton timnas Indonesia versus Cina dibatasi. PSSI dihukum FIFA menyusul aksi diskriminasi supporter dalam partai kontra Bahrain. Alhasil, jumlah kursi GBK harus dikurangi dalam laga timnas Indonesia versus Cina. Tindak diskriminatif supporter terjadi dalam partai grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga yang digelar pada 25 Maret 2025 itu, FIFA menemukan unsur xenofobia atau ujaran kebencian kepada negara atau budaya lain. Peristiwa terjadi di sektor 19 disebabkan oleh supporter Indonesia. Pada menit ke-80, sekitar 200 hampir 300 supporter tuan rumah meneriakan slogan xenofobia, Bahrain, bla bla bla, kata anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Akibatnya, yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar, yaitu sekitar hampir 400 juta lebih. Ujar Arya Sinulinga menjelaskan tindakan kurang terpuji itu tentu merugikan PSSI dan Timnas Indonesia. Selain diganjar denda, PSSI tak akan bisa mengisi kapasitas GBK secara maksimal. Dalam partai berikutnya melawan Cina pada 5 Juni 2025 nanti, PSSI diinstruksikan untuk mengurangi 15% dari kapasitas GBK. Situs resmi GBK menyebut Stadion Kebanggaan Publik Indonesia itu mampu menampung 78.000 kursi. Artinya, dalam laga krusial timnas Indonesia versus Cina nanti, PSSI hanya akan bisa membuka 66.300 tempat duduk. Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas, dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia. Dan ini terutama di tribun, di belakang gawang, artinya di utara dan selatan. Dan kita harus memberikan plan kepada FIFA rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan, ucap Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa FIFA memberikan opsi alternatif. PSSI tetap boleh mengisi 15% kapasitas stadion dengan penonton dari komunitas anti-diskriminasi. Selain itu, komunitas khusus seperti keluarga, pelajar, atau perempuan juga bakal diizinkan. Dan mereka harus memasang nanti spanduknya spanduk anti-diskriminasi. Jadi kemudian FIFA juga meminta kepada PSSI untuk bikin planning rencana komprehensif melawan tindakan diskriminasi di sepak bola Indonesia, kata Arya Sinulinga. Sanksi ini jadi pukulan berat bagi timnas Indonesia yang jelas butuh dukungan maksimal supporter untuk menghadapi partai krusial melawan Cina. Saat ini, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert sedang mengejar kelolosan ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos otomatis sebagai runner-up grup C. Jalan lain adalah melanjutkan perjuangan ke ronde keempat kualifikasi dengan finish di peringkat 3 atau 4. Berbekal 9 angka, skuad Garuda kini menduduki peringkat 4 grup C, di bawah Jepang, 20 poin, Australia, 13, dan Arab Saudi, 10. Ini pembelajaran bagi kita semua. Jelas merugikan kita semua, tapi kita harus tanggung bersama-sama semua. Jadi ke depan kita harus mulai melakukan langkah-langkah literasi dan pendidikan-pendidikan kepada para supporter untuk tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan diskriminasi, ucap Arya Sinulinga. Kompak cetak gol pekan ini, Stefano Lillipali dan Witan Sulaiman dipanggil ke timnas Indonesia. Stefano Lillipali dan Witan Sulaiman kompak cetak gol pada pekan ini. Akankah penampilan apik mereka membuat keduanya dipanggil ke timnas Indonesia? Ya, kiprah manis ditunjukkan Stefano Lillipali dan Witan Sulaiman. Alhasil, klub yang dibela mereka,
yakni Borneo FC dan juga Persija Jakarta, bisa meraih kemenangan. Stefano Lillipali tampil ciamik kala membela Borneo FC tandang ke markas Maruda United dalam laga lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Main di Stadion Gelora Bangkalan pada Sabtu, 10 Mei 2025 sore WIB, Borneo FC menang dengan skor tipis 3-2. Salah satu gol Borneo FC dalam laga itu disumbangkan oleh Lillipali. Dia cetak gol penentu kemenangan pada menit ke-85 usai manfaatkan umpan dari Mariano Peralta. Jejak manis Lillipali diikuti Witan Sulaiman yang berlaga pada malam harinya. Jamu Bali United di Jakarta International Stadium, JIS. Witan juga sumbangkan satu gol pada menit ke-53 usai manfaatkan umpan dari Maciej Gajos. Berkat golnya, Persija Jakarta sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0. Hasil ini hentikan tren negatif Persija yang belum menang di dua laga terakhir. Akankah kiprah manis Stefano Lillipali dan Witan Sulaiman pekan ini membuatnya dilirik Patrick Kluivert untuk bela timnas Indonesia? Diketahui, skuad Garuda akan segera berlaga dalam waktu dekat. Timnas Indonesia akan hadapi Cina dan Jepang dalam dua laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Dua pertandingan tersebut jadi krusial bagi timnas Indonesia yang sedang jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya diketahui, timnas Indonesia masih menduduki posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Kehadiran Lillipali dan Witan bisa saja buat timnas Indonesia makin tangguh. Keduanya juga sudah buktikan kualitasnya dengan kumpulkan banyak caps bersama skuad Garuda. Lillipali sudah catatkan 30 caps bersama skuad Garuda dengan koleksi 3 gol. Sementara Witan, dia catatkan 46 caps di timnas Indonesia senior dengan koleksi 9 gol. Keduanya tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert saat timnas Indonesia lakoni dua laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Kala itu, timnas menghadapi Australia dan Bahrain. Tom Haye tak sabar lihat timnas Indonesia bentrok dengan Malaysia. Derby Asia Tenggara siap menggebrak. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Tom Haye, menunggu dengan penuh antusiasme laga persahabatan yang direncanakan melawan Malaysia pada bulan September 2025. Menurutnya, laga tersebut akan menjadi momen yang sangat dinanti, karena selain bertarung di lapangan, kedua tim juga memiliki sejarah persaingan yang panas dan penuh emosi. Saya penasaran dengan pertandingan melawan Malaysia. Sebuah laga yang sangat menarik, apalagi kedua tim selalu menunjukkan tensi tinggi dalam setiap pertemuan mereka, ungkap Haye yang kini membela Almere City FC di Belanda. Tom Haye mengakui, meskipun laga ini bertajuk uji coba, atmosfernya akan jauh lebih besar. Bagi Haye, derby Asia Tenggara ini akan penuh dengan persaingan sengit dan gengsi yang kuat. Kedua tim sama-sama ingin meraih kemenangan, dan tentu saja para pemain akan berusaha memberikan yang terbaik di depan para pendukungnya. Ini bukan sekadar pertandingan persahabatan. Kedua tim pasti ingin menang, dan saya yakin laga ini akan sangat ketat dan penuh emosi. Lanjut Haye, yang percaya bahwa pertandingan tersebut akan lebih dari sekadar uji coba biasa. Laga tersebut diperkirakan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, yang dikenal dengan atmosfernya yang penuh gairah. Haye menilai, bermain di SUGBK akan membuat pertandingan semakin istimewa, karena dukungan dari supporter Indonesia yang selalu luar biasa. Stadion seperti Gelora Bung Karno tentu akan menambah semangat pemain. Ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik, tambah Haye. Menurut informasi dari anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, Indonesia memang sedang merancang agenda pertandingan untuk mengisi kekosongan pada bulan September 2025. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah menggelar mini turnamen dengan mengundang beberapa negara, dan Malaysia kemungkinan besar akan jadi salah satu lawan yang dihadapi. Namun, rencana ini masih dalam tahap perencanaan, dengan PSSI belum memberikan keputusan final terkait lawan yang akan diundang. Kami tengah menunggu tahapan selanjutnya, tetapi ide mini turnamen ini sangat menarik, dan Malaysia adalah salah satu negara yang mulai kami tawarkan, kata Arya Sinulinga. Pertandingan ini juga sangat penting bagi timnas Indonesia untuk mematangkan skuad menjelang kompetisi internasional lainnya, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang saat ini tengah berlangsung. Tom Haye menilai bahwa laga melawan Malaysia bisa jadi kesempatan yang sangat baik bagi skuad Garuda untuk mengasah strategi dan kekuatan tim, serta menjaga semangat juang tinggi di setiap pertandingan. Ini kesempatan bagi timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri. Laga melawan Malaysia akan memberi banyak pelajaran berharga, tutup Haye.